apa? Kira-kira namanya apa nih kalau senyawa dengan struktur seperti ini? Boleh jawabannya lewat suara kalian atau tulisan langsung di layar coret-coretnya atau melalui chattingan kalian. Ya, terima kasih yang belum mau bergabung. Ada Putra dan Cecil. Ya, saya ulangi lagi untuk Muhammad nih yang ada Muhammad aja. Boleh tahu nama lengkapnya siapa untuk memudahkan saya memanggil dan tidak keliru. Ya, untuk yang sudah bergabung, sudah tampil layarnya? Kalau udah langsung jawabannya apa nih kalau ada struktur seperti ini, namanya apa? Nah, namanya apa nih? Kalau strukturnya seperti ini. Boleh lewat chattingan, boleh suara kalian, atau langsung coret di layar. Jawabannya gitu ya. Tuliskan di layar. Silahkan, siapa yang mau nyoba? Dan yang baru bergabung, terima kasih ada Devi. Ya, terima kasih. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Namanya apa nih struktur ini? Nah, udah ada di chattingan. Dari Arya, saya tulis dulu ya. Nah, sambil nunggu jawaban dari yang lain. Ada dari Putra juga di chattingan. Saya tuliskan. Jawaban Arya duluan. Nah, ini kata Arya katanya 2,4 dimetil heksana. Masalah benar atau enggak yang benar coba dulu. Nah, kemudian dari Putra itu 2,3, ini 2,3 dietil 3,4 dimetil pentana. Pak, saya mau nyoba boleh? Ya, siapa yang mau nyoba atau mungkin punya jawaban yang sedikit berbeda, silakan. Nggak usah 3 malu-malu, etil nggak usah takut, nggak usah ragu. Silakan langsung kalian sampaikan. Ya, gimana Cecil? 3 etil 2, Ada. iya. Tapi kok nggak ada suaranya Cecil? Maaf. Halo Pak, ada suaranya? Iya, nggak ada suaranya. Sebentar. Ya, gimana Cecil? Ya, Cecil. Barangkali tadi ada yang jawaban yang ingin disampaikan, silakan. Kayaknya saya masih nggak ada suaranya ya Pak. Ah, Atau, udah ada. oh iya. Ya. 2,3, atau saya tulis aja Pak. Ah, boleh. Cecil yang nulis ya. Saya pengen tahu tulisan Cecil. Udah pernah nulis kan? Nah, saya pengennya Cecil yang nulis sekarang. Gimana jawabannya? Langsung di layar. Sip. 3 etil 2,3,4 trimetil heksana. Sip. Gitu ya Cecil ya? 3 etil 2,34 trimetil heksana. Betul? Iya Pak. Iya, sip. Nah, udah ada 3 jawaban nih. Dari Arya, dari Putra, dan dari Cecil. Kira-kira dari yang lain, punya jawaban yang berbeda dari 3 jawaban ini? Atau sama? Nah, samanya dengan siapa? Silakan. Kalian sampaikan jawaban kalian untuk mereview dulu. Karena perlu diingat kembali, jadi ini sudah saya sampaikan di pekan lalu juga, ketika kalian paham dengan alkana, gitu ya, maka penamaan alkena dan gugus fungsi itu akan terbantu. Ya, terbantu. Jadi belum jadi kepastian kalau alkana bisa, oh yang lain pasti bisa juga, enggak juga, gitu ya. Tapi akan terbantu. Nah, setiap penamaan nanti punya karakter yang berbeda karena ada ciri yang berbeda juga, gitu ya. Jadi penamaannya ada perbedaan. Nah, kira-kira nih yang lain, saya tunggu satu jawaban dari yang lain.
Apakah punya jawaban yang berbeda atau sama dengan yang sudah tertulis? Apakah dengan Arya atau dengan Putra atau dengan Cecil? Kira-kira nih, menurut kalian, saya hanya butuh satu orang lagi aja untuk memastikan. Dari tiga jawaban ini, ada yang beda atau enggak? Kalau sama dengan punya siapa? Silakan. Siapa yang mau mengemukakan jawabannya? Saya ingin memastikan nih, kira-kira. Atau bahkan dari Arya atau Putra sendiri? Atau dari Cecil ingin menyampaikan? Atau tidak ada? Nggak apa, cuma Cukup, sip. Kalau gitu, ini ada di chattingan nih. Siapa nih di chattingan? Oh, Arya katanya. 3,4 katanya. Arya merevisi sedikit. Jadi bukan 2,4 tapi 3,4 ya ya. Dimetil heksana. Sip. Nah, udah tiga jawaban kita bandingkan sekarang. Bukan bandingkan, kita periksa. Manakah jawaban yang paling tepat atau ada jawaban lain yang lebih tepat, gitu ya. Nah, tetap ketika berbicara senyawa karbon, ada struktur, berarti kita ketika ingin memberi nama, harus tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utamanya harus rantai yang terpanjang. Nah, kira-kira ada ujung yang mana aja, kan gitu ya. Nah, jadi kita harus mulai rantai utama tuh harus dari ujung ke ujung. Kira-kira nih berapa ujung? Kita cek. 1 sebelah kiri, 2 bawah kiri, 3 bawah tengah, 4 paling kanan, 5 ke sebelah kirinya. Yang atas ya, atas kanan, yang kiri, tengah, atas. Nah, ini. Jadi sebenarnya ada 6 ujung. Berarti dari 6 ujung ini cari yang terpanjang. Harus menghubungkan 2 ujung. Nah, itu untuk rantai utama. Biar mudah, saya lihatnya dari kiri ke kanan. CH3 ke CH3. Kalau kita hitung C, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Karena 5, nah ini ingat 5 itu baru satu kemungkinan. 5 inilah kemungkinan yang dilakukan oleh Putra. Nah, selanjutnya cari lagi ujung yang harus lebih panjang. Ada nggak yang lebih panjang dari 5? Kita cari. Kalau ujung kiri ke atas kanan, ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kiri ke tengah kanan, ke tengah atas, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Tapi jumlah cabang yang lurus dengan yang kanan atas itu sama. Nah, berarti bisa dipilih salah satu. Itu baru kemungkinan. Kemungkinan yang lain, kita mulai dari ujung kiri bawah. C2H5 pengen ke kanan ya. Berarti ini ingat C2, berarti dihitungnya C-nya 2. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ini 6. 6 ini berarti menggagalkan yang 5 tadi. Sehingga rantai utamanya 6. 6 itu heksana, maka yang jawaban dari Putra, nah ini terpatahkan. Jadi bukan pentana. Karena ada yang 6, gitu ya Put ya. Jadi C-nya ini 2, 1, 2, 1, 2 ya, karena C-nya 2. 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan yang 6. Dari yang 6 ini bisa nggak yang lebih panjang lagi? Gimana kalau yang 2, 3, 4, 5, 6? Oh, ke sini juga ternyata 6. Ke tengah atas. Ke atas kanan juga 6. Tapi dari 3 kemungkinan itu, carilah cabang yang lebih banyak. Kalau ke tengah atas, itu cabang ada 1, 2, 3. Kalau ke kanan, cabang ada 1, 2, 3, 4. Maka yang 4 lebih prioritas. Sehingga rantai utamanya adalah ke sini. Boleh nggak ke kanan atas? Boleh. Jadi ke kanan atas juga sama. Nah, inilah
rantai utama. Jadi rantai utamanya ada 6. 6 itu heksa. Nah, sehingga jawaban dari Arya dan Cecil, rantai utamanya betul heksagona. Nah, sekarang cabang apa aja yang ada? Kita tandain. CH3 itu metil, CH3 metil, CH3 ini metil. Metilnya ada 3, berarti trimetil. Di Arya, di metil, oh berarti ada kelirunya di sini ya. Nah, sehingga jawaban Arya ada kekeliruan. Tapi nggak masalah. Baik Arya ataupun Putra udah mencoba, itu jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, dan satu cabang lagi ada etil. Nah, di sini di sesil ada trimetil, ada etil. Secara cabang dan rantai utama udah betul. Sekarang gimana dengan penomoran? Nah, penomoran harus dilakukan dari ujung terdekat dengan cabang. Berarti ujung mana yang lebih dekat dengan cabang? Apakah bawah atau kanan? Pasti kanan, karena kanan ketemu cabang nomor 2. Kalau dari bawah ketemu cabang nomor 3. Jadilah penomoran dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga cabang etil nomor 3. Gitu ya. Metil 2, 3, dan 4. Nah, sehingga jawaban sesil betul. Nah, itulah review untuk alkana terlebih dahulu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ya, sampai sini bisa dipahami untuk review alkana? Sip, terima kasih Putra. Yang lain selain Putra? Untuk yang belum mau bergabung, terima kasih ada Altaf. Ya, terima kasih juga Cecil dengan jempolnya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Arya. Pak, kalau cabangnya dari C2H5 ke C2H5 lagi namanya sama? Oh, cabangnya atau rantai utama ya? Maksud saya rantai utamanya, Pak. Ah, gimana ya? Maksud saya rantai utamanya. Oh, rantai utamanya. Jadi, kalau rantai utamanya C2H5 ini ke sini ya, berarti ke atas ya? Iya, Pak, ke atas. Nah, kalau ke atas, ini cabang yang dibentuk hanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau rantai utamanya ke atas, cabang yang dibentuk cuma 3. Tapi kalau ke kanan itu 4. Nah, sesuai dengan aturan prioritas, rantai utama itu harus yang memiliki jumlah cabang lebih banyak, gitu ya. Jadi meskipun rantai utama jumlahnya sama, tapi yang prioritas adalah jumlah cabangnya lebih banyak. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Nah, tapi ada pertanyaan nih, gimana kalau rantai utama itu ada 2 kemungkinan, jumlah C-nya sama, jumlah cabangnya sama. Nah, mana nanti yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas adalah yang alkilnya ada yang lebih besar. Misalnya kalau satu cabang, satu rantai utama cabangnya metil, metil, metil. Tapi dalam satu rantai yang lain ada metil, metil, etil. Maka pilihnya yang metil, metil, etil. Jadi harus ada cabang yang lebih besar. Cuma jarang. Kalau rantai utama sama, jumlah cabang sama, jenis cabangnya biasanya dia jarang yang ada 2 kemungkinan tadi yang saya sampaikan terakhir itu jarang. Sangat sulit. Gitu ya. Pasti ketika rantai utama sama, pasti jumlah cabangnya berbeda. Biasanya seperti itu. Ya, bisa dipahami untuk review sedikit tentang alkana? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Arya dan kita lanjutkan. Lanjutkan ini adalah review tentang si alkena. Ini kalau untuk alkena, saya tidak akan terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika kalian paham alkena itu tinggal melanjutkan aja. Sebentar.
Ya, sementara ya kali ini saya clearkan yang annotate-nya ya. Sip. Nah, alkena. Alkena dengan alkana itu kan beda nama belakangnya aja ya. Nah, nama belakangnya hanya beda satu huruf, satu A, satu E, anak, enak. Nah, bedanya di sini dia sama-sama rantai karbon yang hidrokarbon, rantai hidrokarbon, senyawa hidrokarbon yang rantainya terbuka. Jadi alkena itu yang rantainya terbuka, tapi memiliki ikatan rangkap dua, memiliki satu buah ikatan rangkap dua antar atom C. Ikatan rangkap dua antar atom C. Nah, dia mempunyai rumus umumnya itu adalah CnH2n. Nah, sehingga ketika berbicara CnH2n, kalau C-nya 1, H-nya berarti berapa? 2. Tapi, nah, karena ada ikatan rangkap 2 antar atom C, maka C-nya nggak mungkin 1, minimalnya itu 2. Jadilah C2H4. Ini alkena paling sederhana. Akhiran anak dalam alkana diganti jadi akhiran enak. Jadi kalau C-nya 2, kita beri nama etena. Kemudian C3 berarti H-nya pasti 6. Dia namanya adalah koetuna ya. Salah. Namanya adalah propena. Kemudian C-nya 4, H-nya 8, namanya butena. Kemudian kalau C-nya 5, H-nya pasti 10. Namanya adalah pentena. Kalau C6, H-nya 12, namanya heksena. Dan seterusnya. Jadi ini dan seterusnya. Jadi namanya yang C1 sampai C10 di alkana, kalian hafal, tinggal mengganti akhiran aja dari anak menjadi enak. Itu untuk nama dasar alkena. Nah, gimana penamaan utuhnya? Penamaan utuh itu tergantung bentuk rantai. Jadi penamaan alkena. Penamaan alkena. Saya pengennya cepat aja gitu ya. Jadi penamaan alkena itu untuk yang rantai lurus. Saya males misalnya, oh nama anak diganti enak, langsung aja penamaannya gini. Untuk yang rantai lurus adalah nomor rangkap, kemudian diikuti nama sesuai jumlah C. Nah, ini untuk yang rantai lurus. Yang kedua, untuk yang rantai bercabang, ketika kalian sudah paham tadi yang alkana, maka alkena akan lebih mudah. Maksudnya bukan lebih mudah, ada background atau ada basic lah, ada dasar. Nah, untuk rantai bercabang, namanya langsung aja adalah nomor cabang, tetap alto alkil ya. Kemudian nama cabang, kemudian adalah nomor rangkap, lalu nama rantai utama. Nama rantai utama. Jadi intinya dalam penamaan itu adalah kalian harus ketahui dulu namanya ini dia rantainya lurus atau bercabang. Jadi harus tahu itu terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, inilah penamaan dari alkena. Sehingga kalau ada strukturnya seperti ini nih, strukturnya. Sebentar. Ini saya rapikan penulisan saya. Lengkapi dengan H, ini CH3, berarti ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, siapa yang bisa langsung tulis di layar atau lewat settingan. Kira-kira namanya apa struktur ini? Saya kasih hanya 2 contoh aja.
Kira-kira yang atas namanya apa, yang bawah namanya apa? Silakan. 2 menit untuk menjawab 2 pertanyaan, 2 struktur ini. Nama dari struktur tersebut apa? Silakan. Mau tulis di layar boleh, di chattingan boleh, atau dengan suara kalian juga silakan. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih yang baru bergabung, ada Nabil Mirza. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Atau ada yang belum tahu nama saya? Ya, nama saya sudah ada di situ ya. Tinggal kalian lihat, nama saya Haris Jadi. Insya Allah setiap Selasa kita akan bertemu dengan belajar bersama dengan kimia. Ya. Nah, 2 struktur ini, silakan. Siapa yang mau nyoba? Langsung coret-coret di layar, atau lewat chattingan, atau suara kalian. Silakan. Mana yang lebih nyaman buat kalian, lakukan. Yang penting kalian mencobanya. Tidak harus benar, salah juga boleh, karena dari salah kita bisa belajar kebenaran. Nah, ada Putra nih, nomor yang ke-1 ya Put ya. Saya catat dulu. Jawaban dari Putra nomor 1 katanya 2 pentena. Ini nih kata Putra, 2 pentena. Nah, siapa nih yang punya jawaban lain? Atau ada yang mau nyoba nomor 2-nya? Silahkan. Lewat chattingan boleh, lewat suara kalian boleh, atau tulis di layar. Silahkan. Mana yang lebih enak buat kalian? Kalian lebih sukanya mana? Silahkan lakukan. Silahkan. Siapa yang mau nyoba? Nomor 1 punya jawaban berbeda, silakan sampaikan. Atau kalau sama, nomor 2. Nah, apa namanya tuh nomor 2? Kira-kira nomor 1 atau nomor 2 dari yang lain? Ya, siapa yang mau nyoba? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, di chattingan udah ada? Nah, kata Arya nomor 1 jawabannya sama. Sip. Nah, katanya 2 jawaban nih. Arya dan Putra nomor 1 sama. 2 pentena. Dari yang lain? Nomor 1 apakah sama juga? Atau nomor 2 nih ada yang belum ada yang ngejawab nih. Nomor 2 kira-kira namanya apa tuh struktur itu? Ya, nomor berapa nih? Siapa mau nyoba nomor 2? Nomor 2. Sip, ada lagi di chattingan dari Cecil. Nomor 2. Nggak yakin, nggak apa-apa. Yang penting nggak tulis aja. Udah nyoba kan Cecil ya? Nomor 2 dari Cecil katanya 2 etil, 1 butena. Sip, udah ada 2 jawaban. Di nomor 1 dan 2 langsung kita jawab untuk lebih efektif aja. Ya, nomor 1. 2 pentena. Ingat, nah, lihat di nomor 1. Dia rantainya lurus bercabang, pasti lurus, kan gitu ya. Karena tidak ada persimpangan atau percabangan. Maka namanya mudah. Nomor rangkap, kemudian nama sesuai jumlah C. Nah, saya lebih senang jumlah C-nya itu ada berapa? Cek dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu penta. Tapi karena ada rangkap 2, jadilah pentena. Sip, betul jawaban Putra dan Arya. Kemudian ada nomor rangkap, berarti kita harus beri nomor. Nomor dari mana? Nah, hati-hatinya di sini. Ada sedikit perbedaan ketika alkana dengan alkena. Perbedaannya bukan hanya nama anak jadi enak, tapi dalam hal melakukan penomoran. Kalau alkana, penomoran dari ujung dekat dengan cabang. Karena semua ikatannya sama. Sama-sama tunggal. Tapi kalau dalam alkena, penomoran harus dilakukan dari ujung terdekat dengan rangkap 2.
bukan cabang, tapi rangkap 2. Karena rangkap 2 itu masih bagian dalam gugus fungsi, jadi dia lebih prioritas. Jadi harus dari ujung terdekat dengan rangkap 2. Berarti mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga rangkapnya nomor 2. Sip, jawaban Putra dan Arya. Betul. Nah, itulah 2 pen. Nah, sekarang gimana dengan nomor 2? Ini jawaban Cecil. 2 etil, 1 butena. Langkahnya sama. Mau alkana, alkena, ataupun nanti turunan alkana, kita harus mulainya dari mana? Dari tentukan rantai utama. Rantai utama harus rantai karbon terpanjang. Nah, hati-hati di struktur ini. Kenapa? Kalian cek dulu ikatan. Kalau ikatannya di sini sama, maka mudah. Tapi di sini ada rangkap 2. Nah, rangkap 2 ini, gitu ya, rangkap 2 ini, dia harus masuk dalam rantai utama. Jadi rantai utamanya bukan kiri ke kanan. Meskipun kiri ke kanan 5 lebih panjang, tapi itu bukan rantai utama. Rantai utamanya harus mengandung rangkap 2. Berarti rantai utamanya adalah dari bawah ke kanan. Kenapa nggak bawah ke kiri? Karena kalau bawah ke kiri lebih pendek, hanya 3. Kalau bawah ke kanan ada 4. Inilah rantai utama. Ingat, kenapa nggak lurus? Karena ada rangkap 2. Rangkap 2 ini harus masuk ke dalam rantai utama, karena dia harus kita beri nomor. Gitu ya. Karena kalau lurus bingung nomor berapa, cabang apa nanti CH2, kan nggak ada cabang CH2. Cabang itu CH3. Ya. Nah, sehingga ada C4, ada rangkap 2, berarti butena. Sip. Nah, sampai sini rantai utama dari Cecil, betul. Lakukan penomoran, harus dari ujung terdekat dengan rangkap, berarti dari bawah. 1, 2, 3, 4. Jadi rangkapnya nomor 1. Ada cabang apa nih? CH3, CH2. Inilah cabang etil. Etil pada posisi nomor 2. Sehingga jawaban Cecil betul. Ini adalah untuk review dari alkena. Ya, sampai sini. Untuk alkena, ada pertanyaan dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau sudah memahaminya? Kalau sudah memahaminya, tolong chattingan atau suara kalian atau jempol kalian. Ya. Nah, saya tunggu komentar dari kalian. Apakah ada pertanyaan? Silahkan tanyakan. Kalau paham, saya tunggu jempolnya. Sip, terima kasih Cecil. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk yang belum lama bergabung, ada Afifah. Ya, terima kasih Afifah. Dan terima kasih juga Devi jempolnya. Kemudian siapa lagi nih yang ngasih jempol? Ya, belum ada. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan kalian tanyakan. Dan mohon maaf, saya lupa. Materi yang pertemuan lalu belum sempat saya share ke wali kelas kalian. Nanti saya share, gitu ya. Nanti saya share. Saya lupa. Nah, nanti saya share dengan materi yang hari ini. Nah, barangkali ada yang pekan lalu tidak bisa ikut, tapi bisa memahaminya. Kalau ada yang kesulitan memahaminya, seperti biasa, bisa kalian hubungi saya langsung ke nomor WA saya. Silakan. Insya Allah saya akan bantu kalian, karena saya ingin kalian menjadi orang yang sukses dan bahkan lebih sukses dari saya. Ya, gimana? Bisa dipahami untuk materinya sampai sini? Sampai alkena ini? Saya tunggu jempolnya atau suaranya atau tulisan kalian di chattingan. Kalau sudah memahaminya. Sip, terima kasih Putra jempolnya dan oh ini ada pertanyaan. Pak, itu etil atau metil? Kok saya bingung penamaan yang itu? Oh ini nih, ada pertanyaan nih. Kalau nama cabang, gini nih. Kalau cabang, ketika cabangnya nulisnya hanya CH3, ini namanya metil. Ketika cabangnya ada CH2, CH3, inilah kita kenal dengan nama etil.
Nah, tapi etil boleh digabung jadi C2H5. Kenapa? Di CH2 CH3 kan ceknya ada dua nih. H2 tambah H3 berarti H5. Itu boleh digabung. Ini juga sama. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, sip gitu ya. Jadi nama etil boleh digabung, nama propil juga boleh digabung. Tapi hati-hati dengan propil kalau bentuknya berbeda. Ya. Karena propil ingat ada dua, ada propil dan isopropil. Tapi biasanya kalau cabang C3H7 itu propil biasa. Karena kalau isopropil biasanya dijabarkan. Ya, terima kasih yang belum lama bergabung, ada Yola Abelia. Ya, terima kasih Yola. Selamat bergabung dan kita lanjutkan perjumpaan kita sore hari ini. Nah, dengan apa? Nah, ini karena tidak cukup, saya save dulu untuk memudahkan untuk saya share ke wali kelas kalian. Sebentar. Ya, ini kita lanjutkan. Nah, tadi alkana-alkena itu pengantar untuk ke materi inti kelas 12 kimia karbon, yaitu tentang turunan alkana. Nah, sekarang kita berbicara tentang senyawa turunan alkana. Nah, senyawa turunan alkana ini, dia adalah senyawa yang mengandung atom karbon dan hidrogen, tapi mengikat atom lainnya. Nah, atom lainnya pernah saya bilang, makanya dia sebutnya senyawa karbon. Bisa atom oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, atau halogen. Gitu ya. Nah, itu turunan alkana. Dan dalam turunan alkana ini mereka punya gugus fungsi yang berbeda-beda. Maka sering banyak yang bilang turunan alkana sering dibilangnya adalah dengan gugus fungsi. Nah, sering dibilangnya. Gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi, saya lebih senangnya nggak nyebut turunan alkana dan nggak nyebut gugus fungsi, sebut aja langsung senyawa karbon, gitu ya. Karena ada atom karbon, hidrogen dan atom yang lain. Nah, itu untuk saya bilang. Tapi ini untuk supaya kalian nggak bingung, karena suka ada yang bilang nih di sekolah atau dimanapun turunan alkana gugus fungsi ini saya sampaikan. Nah, dalam turunan alkana atau gugus fungsi ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Kenapa? Karena setiap nanti kelompok, dia mempunyai rumus umum juga. Nah, kemudian kelompoknya apa aja? Karena bisa jadi rumus umum itu kelompoknya lebih dari satu. Nah, ketika udah tahu kelompoknya, gugus fungsinya gimana? Nah, kemudian ketika gugus fungsi udah tahu, kita harus tahu lagi strukturnya gimana. Jadi struktur itu penulisannya, gitu ya. Jadi si gugus fungsi ini terikat kemana itu dibuat dalam bentuk struktur. Nah, gimana dengan penamaan? Nah, penamaan ingat ada dua aturan kan ya? Dua aturan. Aturan yang pertama adalah aturan trivial. Aturan trivial. Kemudian aturan yang kedua itu menurut aturan IUPAC. Jadi ada trivial dan IUPAC. Jadi penamaan ada dua. Atau bahasa mudahnya gini. Kalau bahasa nama kita manusia, trivial itu ada nama alias. Nah, kemudian IUPAC itu nama asli. Nah, bahasa mudahnya gitu. Jadi trivial itu nama EKE gitu ya, IUPAC nama aslinya. Nah, rumus umum yang pertama itu adalah dengan rumus CnH2n plus 2O. Kelompoknya ternyata dia punya dua kelompok. Kelompok yang pertama dikenal dengan nama alkohol. Nah,
Gugus fungsi dari alkohol itu adalah OH. Strukturnya adalah ROH. Kenapa strukturnya ROH? Karena si gugus fungsi ini, si OH ini, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia terikat pada satu rantai karbon. Ya. Maka rantai karbon itu sering dinotasikan R. R itulah kita kenal dengan nama alkil. Ya. Jadi alkil. Nah, gimana penamaan? Nah, penamaan trivial itu melihatnya adalah strukturnya. R itu alkil, berarti nama trivialnya adalah alkil, OH-nya adalah alkohol. Nah, nanti dengan penamaan gimana? Nanti kita detailkan. Ini secara umum dulu. Jadi nama trivial dari alkohol itu adalah alkil alkohol. Gimana dengan nama IUPAC? IUPAC dari alkohol itu adalah R ini rantai karbon. Rantai karbonnya adalah alkana. Gitu ya. Nah, OH itu alkohol. Berarti karena si alkananya mengikat alkohol, akhiran anak diganti anol. Jadilah nama IUPAC-nya alkanol. Nah, ini kelompok pertama. Sekarang, gimana kelompok kedua dari CnH2n plus 2O? Dia adalah kelompok yang dikenal dengan nama eter. Gugus fungsi dari eter adalah O. Strukturnya, O ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada alkil, jadilah R, O, R. Biar beda, R kanan saya kasih simbol aksen. Kenapa bisa beda? Karena alkil yang terikat pada O juga bisa berbeda antara yang kiri dan kanan. Dengan nama trivial, ingat ROR. Namanya R dulu, alkil dulu. Karena alkilnya ada dua, berarti alkil, alkil, eter. Inilah nama trivial. Alkil, alkil, eter. Nama IUPAC. Nah, nama IUPAC dari eter adalah ada alkil mengikat oksigen. Berarti ada alkana mengikat oksigen. Akhiran anak diganti oksi. Jadilah alkoksi. Oh, R lagi, satu lagi ada R nih. R itu tetap alkana. Jadilah alkoksi, alkana. Itulah rumus umum pertama. Kemudian, gimana rumus umum kedua? Rumus umum kedua adalah CnH2nO. H2NO. Rumus umum ini ada dua kelompok. Kelompok pertama itulah dikenal dengan nama aldehid. Dengan gugus fungsinya adalah C mengikat H tapi mengikat O dalam rangkap 2. Nah, strukturnya saya singkat aja. CHO ini, saya singkat penulisan jadi CHO. Dia pasti terikat pada alkil. Nah, gimana dengan nama trivial? Nama trivial khusus untuk aldehid, dan nanti ada satu lagi, itu nggak bisa alkil aldehid. Kenapa? Karena nama trivialnya berdasarkan asal usul atau kegunaan atau sumbernya. Tapi tetap nama trivial ada kata belakang aldehid. Tapi nggak jadi alkil aldehid, gitu ya. Jadi R-nya itu namanya sesuai dengan asal usulnya. Nah, gimana dengan nama IUPAC? Nama IUPAC dari aldehid itu adalah tetap alkana mengikat aldehid. Ya, aldehid namanya udah digunakan dalam trivial. Maka dalam IUPAC gunakanlah awalannya al. Jadi bukan alkana, bukan alkana lagi, tetap harus ada perbedaan. Akhiran anaknya diganti jadi anal, jadilah alkana. Jadi sebenarnya hanya tinggal menambahkan satu huruf L di belakang alkana. Nah, itu untuk aldehid. Nah, kemudian masih CnH2nO selain aldehid, dia bisa merupakan kelompok keton. Dengan bedanya apa? Nah, ini di sini udah ada pola. Alkohol dengan eter bedanya adalah gugus fungsinya
H-nya hilang di eton. Di aldehid dan keton gimana? Di keton juga sama, H-nya hilang. Berarti tinggal C rangkap 2 dengan O. Nah, tinggal gini. Disingkat boleh, penulisannya berarti RCOR. R aksen lagi. Nah, nama trivial mirip dengan ether kalau ini. Jadi ada 2 alkil, berarti alkil CO-nya adalah keton. Alkil, keton. Dengan nama IUPAC gimana? Tetap nggak ada kata keton. Akhirannya aja on kita gunakan. Jadilah nama IUPAC-nya alkanon. Akhiran anak diganti anon. Ini adalah rumus umum kedua. Nah, gimana dengan rumus umum ketiga? Emang berapa rumus umum? Yang kita bahas hari ini banyak, gitu ya. Nah, jadi yang ketiga adalah tetap CnH2n tapi O-nya menjadi 2 buah. Nah, ini masih kelompok CH dengan O. Nah, tapi jumlah O-nya ada yang sama, H-nya beda. O-nya beda, H-nya sama. Nah, ini kelompok pertama kita kenal dengan nama asam karboksilat. Jadi kalau saya bercanda garingnya, ini adalah senyawa kimia paling jago. Ya, kenapa jago? Karena dia bisa silat, gitu ya. Nah, ini bahasa garing aja. Nah, ini asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini kalian udah tahu, bahkan mungkin dari SD atau SMP, gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti ada satu senyawa yang sering kalian ketemu, sering disebutkan, bahkan mungkin sering kalian konsumsi. Cuka. Nah, cuka itu adalah kelompok asam karboksilat. Dengan gugus fungsi asam karboksilat adalah C rangkap 2 dengan O, bawahnya OH. Maka disingkat adalah COOH. Terikat pasti pada R. Kalian contohnya apa? Ketemu asam karboksilat, CH3COOH. Nah, itulah kelompok asam karboksilat. Ya. Nah, dengan nama trivial gimana? Mirip dengan aldehid. Nama trivial berdasarkan asal usul. R-nya asal usul gitu ya. Nah, tapi ada cirinya. Kalau aldehid ada nama belakang mengandung aldehid atau dehid, kalau dalam asam karboksilat nama trivial pasti diawali asam, diakhiri at. Jadi punya ciri tersendiri. Nanti kita detailnya satu-satu. Ini secara umum terlebih dahulu. Nah, gimana dengan nama IUPAC dari asam karboksilat? Tetap diawali kata asam. Alkana, tetap R-nya alkana, ada C lagi kan gitu ya. Jadi alkana ini karboksilat, berarti harus ada akhiran at. Jadilah namanya alkanoat. Jadi asam alkanoat itulah nama IUPAC dari asam karboksilat. Dan apalagi? Nah, masih ada yang lain. Satu kelompok lagi nih, CnH2nO2, yaitu kelompok ester. Hati-hati dari nama. Ada ether, ada ester. Bedanya cuma 1 huruf. Awas ketukar, gitu ya. Dengan gugus fungsi sama seperti rumus umum yang di atasnya. Ester ini pasti kurangi H dari asam karboksilat sehingga tersisa C rangkap 2O dan O. Inilah gugus fungsi. Kalau disingkat berarti COO. Ada alkil kiri, ada alkil kanan. Nah, penamaan trivialnya adalah ini ada 2 alkil, berarti alkil ester. Jadi alkil ester. Nah, kemudian nama IUPAC ada R aksen terikat pada OO, berarti dia bukan rantai alkana. R itu adalah alkil, jadilah alkil. R mengikat COO, ada C-nya, berarti dia rantai alkananya, berarti alkil alkanoat. Nah, inilah penamaan trivial dan IUPAC. Cuma harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Ada di sini nih. Alkil yang depan, baik itu trivial maupun IUPAC, harus yang R aksen. Harus R aksen, karena yang terikat pada atom oksigen. Dia bukan bagian dari rantai utama. Ya.
Nah, itu adalah 3 rumus umum untuk karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, selanjutnya apa? Dalam senyawa karbon yang kita bahas atau kadang sering muncul dalam UTBK, selain CH dan O ada juga atom selain O. Nah, jadi apa selain atom O? Ada N dan halogen. Ini adalah tambahan. Jadi rumus umum selanjutnya adalah CNH. Saya pengennya titik-titik aja. Adalah X. Titik-titik. Nah, ada X. Ingat X ini adalah halogen. Halogen itu ingat dia bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Nah, ini adalah kelompok halogen. Nama kelompoknya apa? Inilah yang kita kenal dengan nama haloalkana. Dengan gugus fungsinya cukup X. Strukturnya adalah RX. Penamaan trivial gimana? Dari R. Oh, R-nya alkil. Jadi nama trivialnya itu adalah alkil. Jadi harus ada kata alkil dulu. Alkil X-nya halogen. Halogen diberi akhiran ida. Jadilah alkil halida. Nama IUPAC-nya gimana? Tetap harus mengacu pada alkana. Alkana itu jadi rantai utamanya. R itu rantai utama, berarti di belakang. X-nya berarti sebagai cabang. X itu halogen. Halo, jadi halo. Nah, hal diberi akhiran O, jadi halo. Halo apa? Halo alkana. Sama seperti nama kelompoknya. Nah, ini adalah ketika CH dan halogen. Gimana kalau satu lagi yang beda nih? Nah, ini terakhir yang kita bahas. Nah, untuk gugus fungsi. Jadi ada 8 kelompok. Adalah CNH titik-titik N titik-titik. Kenapa H dan N-nya titik-titik? Karena jumlahnya belum tentu satu. H itu menyesuaikan tergantung X dan N-nya itu ada berapa buah. Tapi kalau ingin nama kelompok, ini langsung kita beri dengan nama kelompok amina. Amina itu gugus fungsi utamanya adalah NH2. Dengan strukturnya adalah RNH2. Penamaan mirip dengan haloalkana. Jadi R-nya dulu, jadi nama trivial, pasti dia alkil. NH2-nya adalah amina. Jadilah alkil amina. Nama IUPAC sama seperti haloalkana juga. Alkana rantai utama berarti di belakang, gitu ya. NH2-nya sebagai cabang. NH2 itu amina. Akhiran A diganti O. Jadilah aminoalkana. Ya. Ini adalah 8 kelompok kimia. 8 kelompok senyawa karbon yang akan kita bahas di hari ini dan beberapa pertemuan ke depan. Dimulai dari penamaan, kemudian isomer dan reaksinya. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan detailing untuk ke alkohol seperti apa, ether seperti apa dan yang lainnya. Ya, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan sampaikan dulu. Kalau tidak ada dan sudah memahaminya sampai sini, ya saya tunggu dengan jempol atau chattingannya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu, silakan. Atau bisa dipahami? Sip, terima kasih Cecil. Barangkali dari yang lain? Dari Afifah, Altaf, Devi, Arya, Matthew, Monica, Moses, Muhammad, kemudian Bintang, Nabil, Putra, dan Yola. Barangkali ada yang mau tanyakan? Sip, terima kasih Yola dengan jempolnya. Afifah juga dengan jempolnya, terima kasih. Kita lanjutkan kalau gitu. Lanjutkannya gimana? Cukup nggak ya segini? Saya agak takut nih. Kalau ini cukup. Ya. Sementara saya save dulu. Ini ke sip. Kita lanjutkan.
Kalau ini udah bisa paham, langsung ke alkohol. Ya, gimana nih namanya nih? Namanya masih main langsung nama aja ya. Alkohol. Nah, ingat alkohol. Hal apa yang harus kita pahami dulu? Ingat yang tadi ya. Kita harus ingat rumus umum. Kira-kira nih, apa sih rumus umum alkana tadi? Nah, saya ngecek ingatan. Ya, kira-kira rumus umum alkana apa? Kira-kira rumus umum alkana. CnH2n plus Cn H2n plus plus berapa? 2. 2 dan agak sedikit putus-putus tadi Cecil. CnH2n plus 2 apa? Rumus umum alkohol, Pak. CnH2n plus 2 Plus 2O. O. Nah, sip. Tadi O-nya yang keputus Cecil suaranya di saya. Jadi ya. CnH2n plus 2O. Sip. Kemudian ingat-ingat lagi, apa sih gugus fungsi dari alkohol? Nah, ingat gugus fungsi alkohol apa? Tadi sudah saya tuliskan. Ini review, mengulang. Gugus fungsi dari alkohol. Gugus fungsi dari alkohol adalah apa nih? Yuk, yang lain. Boleh lewat chattingan. Sip, di chattingan ada sesi lagi. OH. Sip. Kemudian strukturnya gimana? Dari alkohol. Struktur dari alkohol adalah boleh suara, boleh chattingan kalian. Nah, kira-kira strukturnya apa nih? Dari alkohol tadi sudah saya tuliskan juga. Strukturnya adalah apa nih? Sip, dari siapa? Putra, ROH. Nah, strukturnya adalah ROH. Ini adalah yang harus kita pahami dari alkohol awal. Jadi alkohol awal tuh kita harus pahami ini dulu. Ini ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita pahami dari alkohol, jangan lupakan dengan penamaan. Nah, ingat-ingat lagi nih, penamaan ada berapa cara? Ada 2 kan? Ada T dengan I, nah inisialnya. Kira-kira kalau T itu nama apa? T nama? Trivial. Trivial. Terima kasih. T itu adalah trivial. Gimana nama trivial untuk alkohol? Masih ingat? Alkyl alkohol. Sip, terima kasih Cecil. Nama trivialnya alkyl alkohol. Kemudian I itu adalah identitasnya nama IUPAC. Nah, apa nama IUPAC dari alkohol? Kira-kira nih, nama IUPAC dari alkohol tadi apa? Alkanol, Pak. Sip, terima kasih Putra. Betul, alkanol. Jadi IUPAC namanya adalah alkanol. Nah, gimana cara menerapkan nama-nama ini? Sekarang ke contoh. Saya punya R lagi. Struktur seperti ini. Dari yang sederhana dulu. CH3OH. Kita beri nama dengan nama trivial. Trivial, alkyl alkohol. Alkylnya berarti CH3, alkoholnya adalah OH. Sehingga nama ini namanya apa nih? CH3 namanya apa? Metil. Metil. Jadi nama trivialnya adalah metil alkohol. Nah, gimana dengan nama IUPAC? IUPAC itu alkanol. Kalau alkanol, lihat rantai karbonnya. Rantai karbonnya berapa C? Hanya 1. 1 itu metanat. Akhiran anak diganti anol karena mengikat OH. Jadilah metanol. Ya,
Sampai sini, contoh untuk ini, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ini baru yang sederhana. Nah, kemudian meningkat. Gimana kalau contohnya gini nih? Nah, contohnya meningkat. Saya punya strukturnya seperti ini. Ada dua struktur, sama-sama C-nya 3, tapi yang satu OH di sebelah kiri, yang kanannya OH-nya di tengah. Nah, apa nama yang kiri, yang struktur OH-nya di kiri dan di tengah? Kira-kira apakah namanya akan sama? Nah, nama dari trivial dulu, kira-kira nih. Apa nama trivial yang contoh kedua, yang tengah? Apa nama trivial? Alkil alkohol. Alkilnya berapa C? Sama-sama 3. Oh, berarti dia sama-sama propil. Sama-sama mengikat alkohol. Jadi sama-sama propil alkohol. Tapi hati-hati. Propil ini punya dua bentuk. Ada yang propilnya lurus, di mana C yang terikat pada gugus fungsi atau rantai utama nanti, itu nomor 1. Itu yang tengah. Kalau yang kanan, yang paling kanan, yang terikat pada rantai utama atau gugus fungsi adalah C tengah. Maka ini bukan jenis profil biasa. Inilah kita kenal dengan kata iso. Nah, jadi nama trivial yang tengah propil alkohol, yang kanan isopropil alkohol. Nah, gimana dengan nama IUPAC? Nama IUPAC sama, tentukan rantai alkana atau karbonnya. Ada berapa CO3? 3 itu propana. Karena mengikat OH, maka jadilah propanol. Yang kanan juga sama, C-nya 3 mengikat OH. Jadilah sama-sama propanol. Tapi lihat si letak OH. OH letaknya beda-beda. Maka harus ada penomoran. Dimulai dari penomoran C kiri 1, 2, 3. Jadilah OH-nya nomor 1. Jadilah 1 propanol. Yang kanan penomoran dari mana aja. Karena OH pasti nomornya 2. Gitu ya. Nah, jadilah 2 propanol. Jadi nama itu tidak mungkin ada yang sama persis. Ketika ada jumlah yang beda, itu pasti nama berbeda. Ya, jadi ini nggak mungkin sama-sama propil alkohol, sama-sama propanol, itu nggak boleh. Harus ada bedanya. Jadilah ada propil alkohol, isopropil alkohol, dan 1 propanol, 2 propanol. Inilah penamaan untuk alkohol yang sederhana. Nah, sampai sini dulu nih yang sederhana. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami dulu yang sederhana ini? Sip. Terima kasih Cecil jempolnya. Yang lain? Gimana nih? Bisa dipahami? Saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang belum mau bergabung. Ada Angela. Iya. Terima kasih Angela. Gimana? Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami sampai sini? Ini baru alkohol yang sederhana. Yang kompleksnya belum. Setelah ini saya kasih yang lebih kompleks. Lebih seru lagi. Pak, kalau C-nya 2 jadi etanol, Pak. Betul. Kalau C-nya 2 etanol. Nama trivialnya? Misalnya, kok merah?
ada CH3, CH2OH kan? Nah, Etil alkohol dong, Pak. sip, betul. Nama trivialnya adalah etil alkohol. Nama IUPAC-nya ada berapa C? C-nya 2, berarti etana. Mengikat OH, jadilah etanol. Gitu? Nah, jadi etil alkohol dan etanol. Nah, inilah penamaan yang baru, strukturnya sederhana. Karena C-nya sedikit. Ini relatif mudah. Tapi gimana kalau meningkat? Nah, C-nya lebih banyak ya. Kita buat C-nya lebih banyak. Strukturnya misal seperti ini. Kalau strukturnya seperti ini ada OH, di sini ada C, di sini ada C, di sini juga ada C. Saya pengennya di sini C2H5, di sini pasti ujung CH3. Ini terlalu mepet. CH3, di sini CH, di sini CH3, di sini CH, ini adalah CH3, di sini saya pengen C2H5. Nah, kira-kira nih, kalau struktur seperti ini, nama trivialnya gimana? Ingat alkil. Alkil itu kan seringnya kita apa? Nah, seringnya kita buat alkil itu kan metil, etil, propil itu kan C-nya sedikit. Nah, gimana kalau C-nya banyak gini? Yang dimaksud alkil itu berarti kan di luar si gugus fungsi OH. Jadi yang termasuk alkil adalah ini. Nah, ini adalah alkil. Alkil apakah yang sebanyak ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Apakah jadi dekil? Dekil. Apakah jadi dekil alkohol? Kira-kira nih. Tidak. Gitu ya. Jadi dekil alkohol itu terlalu luas. Dekil C10 itu alkil. Alkil C10 itu sulit untuk dia dikatakan alkil. Dan kalaupun dikatakan alkil, dia alkil yang jenisnya banyak. Kenapa? Logikanya mudahnya gini. C3 aja propil punya 2 jenis. Ada propil, ada isopropil. C-nya 4 butil itu punya 4 jenis. Gitu ya. 5, kalau 5 pasti lebih banyak lagi. Kebayang kalau 10. Nah, 10 ini jenis yang apa nih kalau alkilnya kayak gini? Itu sulit. Itu pusing. Gitu ya. Nah, maka karena pusing dan sulit kita beri nama, maka ada keterbatasan nama trivial. Jadi trivial itu punya keterbatasan. Keterbatasan trivial apa? Dia sulit memberi nama untuk yang strukturnya kompleks. Jadi yang kompleks ini dia sulit. Jadi, nah itulah kelemahan dari trivial. Trivial itu bisa untuk strukturnya kecil-kecil, kayak metil, etil, propil, atau nanti butil itu masih mungkin. Gitu. Tapi kalau lebih dari butil, kemungkinannya kecil. Gitu ya, untuk menjadi nama trivial lagi. Nah, sehingga struktur ini nggak bisa kita beri nama dengan si alkil alkohol atau nama trivial. Maka harus dengan nama IUPAC. Nah, gimana dengan nama IUPAC? Tetap prosesnya adalah tentukan rantai utama. Rantai utamanya itu adalah rantai karbon yang terpanjang. Nah, rantai karbon terpanjang, gimana cara nentuin? Cari C ke C, ujung ke ujung yang C, tapi paling panjang, dan nah harus mengikat gugus fungsi. Jadi mirip seperti alkena tadi. Si OH ini harus masuk ke rantai utama. Berarti kita mulai dari mana? Cari ujung yang dekat ke OH. Berarti bisa ujung atas atau kiri. Mana yang lebih panjang? Pasti dari kiri. Maka kita mulai dari kiri rantai utama. Ke kanan, terus kemana nih? Oh, di atas C2H5, berarti rantai utamanya ke atas. Nah, ini adalah rantai utamanya. Ya. Nah, inilah rantai utama dari si struktur tersebut. Dan kita hitung berapa C? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 2, 7. 7 itu berarti heptana. Karena ada OH berarti jadi heptana.
0. Atau saya nulisnya di bawahnya aja biar nggak bingung. Jadi ini adalah heptanol. Kemudian penomoran harus dimulai dari ujung terdekat dengan OH. Udah terlihat pasti yang terdekat adalah dari kiri. Berarti ini nomor 1, 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. OH-nya jangan lupa diberi nomor. Jadi OH-nya nomor 3 heptanol. Urutan penamaan mirip dengan ya alkana, gitu ya. Nah, kemudian nama cabang jangan dilupakan. Cabang apa aja? Di atas ini metil, bawah metil, kanan metil. Metilnya ada 3, berarti jadi trimetil. Nomornya berapa aja? Nomor 3, 4, dan 5. Jadi 3, 4, 5, trimetil, 3 heptanol. Ya, inilah penamaan alkohol untuk yang kompleks strukturnya. Ya, untuk yang struktur kompleks bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Gimana? Bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Kalau udah bisa dipahami, seperti biasa, saya tunggu jempol dari kalian. Atau chattingan kalian. Ya. Bisa dipahami untuk materi alkohol ini? Ya, gimana? Bisa dipahami? Untuk materi alkohol, penamaan alkohol. Sip, terima kasih Putra. Kemudian, terima kasih juga Altaf dan Moses. Sip, terima kasih. Dan saya masih lanjutkan dengan alkohol sebelum ke ether, karena hal ini bukan kadang, pernah muncul dalam soal, saya ingatnya bukan UTBK lah, masih SBMPTN dulu tuh. Mungkin beberapa tahun sebelum UTBK. Nah, ada yang disebut jenis-jenis alkohol. Nah, karena kalau saya bahas langsung ether, waktu kita tidak cukup. Jadi saya langsung ke jenis-jenis alkohol. Pertama, ada yang disebut alkohol primer. Nah, apa maksud alkohol primer? Alkohol primer itu adalah alkohol di mana apanya? Adalah si gugus OH terikat pada C primer. Nah, C primer, apa C primer? C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Nah, contoh dari alkohol primer, strukturnya adalah gini. Saya hanya C-nya aja lah. Gitu ya. Nah, ini adalah alkohol primer. Gitu. Nah, kemudian jenis yang kedua, apa yang kedua? Adalah alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder yang gimana? Berarti definisinya adalah si gugus OH dia terikat pada C sekunder. Nah, gugus OH terikat pada C sekunder. C sekunder itu adalah atom karbon yang mengikat dua atom C lain. Jadi kalau di struktur C yang atas, si OH-nya geser ke sebelah sini. Nah, kelihatan bedanya di sini. Yang atas primer kenapa? Karena si C ini gitu ya, mengikat satu C yang lain. Nah, kalau alkohol sekunder, C ini mengikat dua C lain. Nah, itu adalah alkohol primer dan sekunder. Dan satu lagi alkohol terakhir, yaitu alkohol tersier. Nah, apa itu alkohol tersier? Alkohol tersier itu adalah si gugus OH itu terikat ya pada C tersier. Kalau C tersier berarti C yang mengikat 3 buah atom C. Nah, jadi dari struktur ini terlihat di manakah C tersier adalah di sini. Nah, jadi
C ini mengikat 3 C lain kiri, kanan, atas. Inilah jenis-jenis alkohol, primer, sekunder, dan tersier. Ya, sampai sini materi alkohol untuk penamaan dan jenisnya itu selesai. Gitu ya. Nah, dan saya lihat waktu kita sudah 16.45, itu menunjukkan bahwa perjumpaan kita di hari ini sesi pertama telah selesai. Jadi hari ini sampai di sini dulu, gitu ya. Untuk penamaan ether sampai yang lainnya kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi kita lanjutkan di Selasa depan untuk penamaan ether, aldehid, keton, dan selanjutnya. Jadi hari ini sampai di sini dulu. Ketika ada materi yang belum kalian pahami dari materi ini, silakan kalian hubungi saya lewat WA saya, langsung silakan. Kalau ada yang belum tahu nomor saya, bisa hubungi wali kelas kalian, gitu ya. Silakan. Kalau apun kalian ada yang nanya atau pengen tahu tentang, bukan pengen tahu, kalau ingin nanya-nanya tentang PR atau tugas kimia, silakan kalian hubungi saya langsung. Ya, saya beri akses kalian untuk menghubungi saya secara langsung. Dan ya, sampai di sini dulu mungkin perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Saya doakan kalian tetap sehat, terus semangat, dan yakinlah bahwa kalian akan sukses di PTN 2022. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Makasih. sama-sama Moses dan semuanya.